Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Irhamna ya Dzal Jalali wal Ikram. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan malam ini, walaupun udah jam 10, tapi kita tetap semangat dalam konteks dakwah. Saya bersyukur atas izin Allah ada Adinda Noval, Alhamdulillah, dengan istrinya Adinda Tami, dan jagoan arsitek kita ini Adinda Herman. Amin. Alhamdulillah. Dan tentunya dengan berbagai hal yang selama ini kita dengar menjadi satu perhatian serius, terutama ini pemahamannya. Kita sering beriman, mengerjakan sholat, puasa, zakat, pergi haji, itu hampir bisa dipastikan tidak didasari rasa senang, tidak ada keindahan. Jadi sebenarnya sepertinya jadi beban. Beriman tuh jadi beban, berat, ganjalan, gondok lah. Sabar tapi gondok kan nggak enak, gitu. Nah, kita perlu melihat mengapa hal ini terjadi, gitu. Dan oleh karenanya di dalam pandangan Islam kan tidak boleh melihat kepada apapun kecuali yang Allah beritakan dalam Al-Quran. ya, coba saudara kami baca surat Al-Hujurat ayat 7. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan ketahuilah bahwa di tengah-tengah kamu ada Rasulullah. Kalau dia menuruti kemauan kamu dalam banyak hal, pasti kamu akan mendapatkan kesusahan. Tetapi Allah menjadikan kamu cinta kepada keimanan dan menjadikan iman itu indah di dalam hatimu, serta menjadikan kamu benci kepada kekafiran, kefasikan, dan kedurhakaan. Mereka itulah orang-orang yang mengikuti jalan yang lurus. Ada berapa poin coba elemen di situ? Coba mikir, Iman. jangan nggak mikir, ngaji itu mikir, jangan pengen Iman yang indah di denger hati, aja. menjadikan kamu benci kekafiran, kefasikan, dan kedurhakaan. Ya, kalau bisa sih mungkin perlu kiat-kiat yang paling tidak ya harus ada yang mengarahkan juga, Pak. Jadi di samping ya mikir juga tapi ya takutnya salah mikir kalau tidak ada komandonya nih. Nah, ya mudah-mudahan kan malam ini nih bisa lebih dikasih panduan lagi nih, lebih mencerahkan ya. Saya takut kita takut salah mikir nih. Cuma kekeliruannya kita ini, saya banyak netizen ya dan follower yang mengkritik juga. Saya sangat terbuka, kritik mah bagus sekali kan. Tapi kalau arahnya nggak benar, itu kan jadi sia-sia kita menanggapi sebenarnya. Tapi demi kemaslahatan bersama perlu diluruskan. Misalnya saya bicara gini dianggap tidak pantas karena bukan ulama, bukan ustadz. Pertanyaan seriusnya coba, ada ustadz, ada gelar ulama, tapi nggak pernah bicara begini. Kan logikanya gimana? Iya, ya, lebih baik yang bukan ulama tapi berbicara seperti ulama gitu. Nah, itu logika yang cerdas. Tapi ada netizen, bener apapun yang saya sampaikan, karena kapasitas saya bukan ulama, ditolak. Yang kurang benar aja. Nah, itu kan berarti tidak objektif itu. Amat sangat subjektif. Gitu. Itu
Itu kesadaran satu utama. Kaitannya dengan ayat tadi, maka Allah tampilkan di sisimu, di bersamamu itu ada Rasul. Nah, ini menarik dalam perspektif hari ini. Apa hari ini ada Rasul di sekitar kita? Tidak ada. Tapi Allah bilang di situ ada. Gimana coba? Di tengah-tengahmu ada Rasulullah. Ah. Apa Al-Quran berlaku cuma waktu dulu? Nah, ini kan udah 1441 tahun lalu. Iya. Sekarang gimana nggak berlaku apa itu? Konteksnya berlaku. Itulah perlu pemikiran yang Pengajian. dan bukan menafsirkan, tapi memahami. Kenapa memahami? Karena mau mengerti. Kenapa mau mengerti? Karena belajar. Yakin. Betul nggak? Baru sampai ke keyakinan. Nah di bersamamu itu ada Rasul. Itu ukuran-ukuran yang dimaksud sekarang itu adalah referensi. Jadi kita mereferensi segala kelakuan yang ada kepada Rasul. Panduan. Ketika Rasul dijadikan referensi, hadir nggak dia? Hadir. Hadir dong, dia referensi. Ini referensinya abadi dia itu. Hadir terus dia bersama kita. Nah, maka poin berikutnya adalah janganlah kalian mencari referensi yang dari Rasul yang kamu jadi susah, yang sifatnya menjadi kamu tidak beribadah nantinya, Penghalang. ya. Penghalang. Apa misalnya, ya, misalnya tentang penegakan hukum Islam, dimensinya hari ini elemen-elemennya belum mencukupi, terus kita nanya bagaimana negakin hukum Islam, kan susah jadi kita juga tuh. Iya. Jadi susah akhirnya. Padahal ada Rasulullah. Nah, yang sudah jadi uswah, Panutan. contoh panutan. Ya, kemudian sekarang dimensi khilafah, bagaimana melaksanakan khilafah, ya. Padahal, aduh, saudaraku, gimana kabar? Muhammad Wahidin, Presiden BPMI. Jadi coba logikanya di tengah kita ini ada Rasul kan. Jadi saya memahaminya referensi. Nah, Allah mengingatkan dikaitkan dengan kapasitas. Jangan kita nggak mengerti referensi, kemudian banyak tanya, pengen ini, pengen itu, misalnya pengen khilafah, pengen negakin hukum Islam, pengen NKRI bersyariah, pengen Indonesia bertakwa, kan gitu kan? Itu coba diulangi supaya saya nggak salah. Ayat 7 tadi, Al-Hujurat ayat 7. Dan ketahuilah, Bismillahirrahmanirrahim. Dan ketahuilah bahwa di tengah-tengah kamu ada Rasulullah. Kalau dia menuruti kemauan kamu dalam banyak hal, pasti kamu akan mendapat kesusahan. Tetapi Allah menjadikan kamu cinta kepada keimanan dan menjadikan iman itu indah dalam hatimu, serta menjadikan kamu benci kepada kekafiran, kefasikan, kedurhakaan. Mereka itulah orang-orang yang mengikuti jalan yang lurus. Kembali lagi yang pertama tuh. Dan ketahuilah bahwa di tengah-tengah kamu ada Rasulullah. Satu. Sekarang gimana ayat ini? Kan udah Rasulullah jauh 1400 tahun yang lalu. udah lama sekali ya. Udah meninggal. Terus hari ini gimana? Masa nggak berlaku ini? Bagaimana implementasinya? Gimana tuh? Nah, saya memahaminya, tidak menafsirkan sesuai fakta. Apa? Jadi referensi. Ketika kita mereferensikan diri kita kepada Rasulullah, kan hadir dia. Ya. Hadirnya apa? 3. Apakah diamnya? Apakah bicaranya? Apakah tindakannya? Nah, itu disebut hadis. Hadis. Ya. Kita lihat sekarang mau bahas apa kita. Ya, itu yang menjadi perhatian serius kita. Saya ingin membuktikan bahwa Al-Quran itu tidak bicara sekedar masa lalu, tapi bicara hari ini dan juga akan datang. Jadi masa-masa itu pasti berlaku sampai kapanpun Al-Quran itu berlaku. Cuma
cara memahaminya kita ini. Makanya teori Osjubedil itu adalah alat untuk mengerti. Sekarang kita berandai-andai, ya, Tami coba. Andai kata tidak ada cara berpikir Osjubedil, gimana baca ayat ini coba? Puyeng dong. Gimana cara membacanya? Kalau menyikapi pertanyaan netizen kepada abang terkait masalah tafsir, harus ada tafsir Ibnu ini, Ibnu tafsir, sumber tafsir yang kitabnya juga udah ratusan tahun yang lalu, relevan nggak bang? Soalnya kan kalau bicara konteks hari ini kan yang menafsirkan itu kan sudah tidak ada juga. Ya. Nah gimana konteksnya? Konteksnya sama dengan yang saya tanyakan juga ini, ayat ini. Di tengah-tengah kamu ada Rasulullah. Coba mau pakai buku tafsir mana? Nggak ada tuh yang bisa jawab ayat ini. Nggak ada. Saya bertaruh secara intelektual nggak ada. Kenapa? Tadi logikanya. Secara objektif, Ibnu Khaldun misalnya, Ibnu Katsir misalnya, ya Ghazali misalnya, kita sudah depas masa lampau yang relatif ratusan tahun lalu. Logikanya begitu. Terus ada kasus sekarang COVID-19 misalnya. Gimana cara dia memahaminya? Gimana kita melihat buku referensinya? Nggak ada. Nah yang masih bisa untuk dijadikan referensi adalah siapa? Rasulullah. Padahal di Al-Quran juga menyatakan bahwa Al-Quran itu dimudahkan di surah Al-Qamar itu. Ya, Jadi betul. kontradiksi dong kalau misalnya harus sulit mempelajari Al-Quran. Nah, sangat kontradiksi atau kontradiktif. Kenapa? Jadi kita justru tadi saya bilang sama sebelum antum datang, saya jadi tidak bisa bicara Al-Quran karena dianggap bukan ulama. Dianggap bukan ustaz, bukan apa. Itu pemahaman saya, itu ajaran Kristen yang mendogma kepada pendeta atau pastor. Selain pendeta atau pastor nggak bisa bicara agama. Tidak boleh. Ya kan? Bahkan punya hak untuk mengampunkan dosa dengan adanya surat indulgensi. Berarti sudah terjadi diskriminasi ya kalau kayak begitu dong dalam pemahaman. Itulah makanya lahir yang disebut Protestan. Ya, iya. Oh, protes. Ya, dia memprotes. Kenapa? Karena yang kaya-kaya aja diampuni dosanya, Pak. Dan itu juga bertentangan dengan konstitusi, Bang, kebebasan beragama. Itu Ya, pasal iya 29. kan? Ya. Secara tidak langsung juga bertentangan dengan konstitusi kita. Maka oleh karena itu tidak bermaksud tidak menghormati pendapat netizen kita yang nggak pantas katanya karena kita bukan ulama. Saya berkali-kali sudah menyatakan memang bukan ulama. Padahal Saya bukan ustadz, saya bukan kiai. Saya advokat yang sangat peduli sama Al-Quran, tapi saya melihat kok Al-Quran dilecehkan. Iya. Al-Quran nggak dianggap. Al-Quran dianggap nggak penting gitu. Yang penting justru tafsir-tafsir gimana ya dari yang lain-lain. Berarti lebih condong ke tafsir Quran daripada Qurannya sendiri. Ya, terus gimana ini? Jadi sudah melampaui Allah berarti. Karena tafsir ngambilnya dari sini. Iya benar, dia menafsirkan. Dan apa pengertian tafsir menurut abang? Kalau menurut saya itu pendapat. Menurut saya ya, pendapat saya. Tafsir itu pendapat. Hak menafsirkan. Saya korelasinya mengambil dari bahasa situ. Iya. Dan menurut abang gimana? Iya, nggak jauh beda. Memang tafsir itu adalah pendapat dari si fulan. Tapi yang punya kualifikasi. Iya. Ya, bahasa Arabnya, mengerti hadisnya, mengerti asbab nuzulnya dan lain sebagainya. Nah, saya tidak terjebak atau terjerambab di dalam Dogma-dogma itu. pendekatan itu. Karena itu saya menyatakan tidak menafsirkan. Iya. Tapi saya berpikir, belajar, kemudian mengerti, kemudian memahami, dan kemudian meyakini. Secara objektif, Secara sistematis, objektif, sistematis, toleran, jujur, benar, adil. Iya. Nah, jangan lagi salah tafsir. Jangan mengukur dengan teori dong. Lagi-lagi salah paham. Teori ini saya sudah katakan sejak awal, teori Osjubedil ini adalah media Alat. atau alat
yang untuk membedah sesuatu secara intelektual, ilmiah gitu loh. Iya. Bukannya menghukumi sesuatu dengan teori. Iya. Tidak. Nah, tapi ini teori membantu sangat kita memahami objektivitasnya. Iya. Kemudian bagaimana menerangkannya secara sistematis. Dan kemudian kita untuk itu toleran. Nah, yang terpenting lagi ya, kita sudah paham bahwa hadirnya Rasul hari ini exactly eksis adalah kalau kita jadikan dia referensi. Gitu. Kan kita ingat apa yang dibicarakannya, apa yang diamnya dia atau tindakannya dia apa. Hadis. Nah, itu jadi hadis, itulah referensi. Nah, kalau kepada apa dimensi ahli-ahli tafsir yang dimaksud tadi kan nggak bisa. Bagaimana dia udah meninggal, kurun waktu yang dia pahaminya sebatas itu, ya jauh dong dengan kapasitas Rasulullah yang memang Allah bimbing untuk bisa bicara sampai akhir-akhir. The Walking Quran. The Walking Quran, the Living Quran. Nah, lanjutkan lagi ayat itu menarik. Apa coba yang surat 7 tadi? Surat Al-Hujurat ayat 7. Ya. Ya lanjut ayatnya aja. Apa maksudnya tengah-tengahnya bukan. Nah, kan di situ ada Rasul. Ada Rasul. Nah, Kalau dia menuruti kemauan kamu dalam banyak hal, pasti kamu akan mendapat kesusahan. Tetapi Allah menjadikan kamu cinta kepada keimanan dan menjadikan iman itu indah dalam hatimu. Nah, di sini menariknya Rasulullah itu kan membawa beban kehidupan yang berat sebagai contoh dari Allah, prototip. Jadi diingatkan, kamu jangan terjebak kepada banyak maunya orang itu. Karena banyak mau orang itu namanya relatif. Pasti relatif. Pendapat Daeng begini, Noval begini, Herman begono. Ya. Jadi jangan itulah. Nanti misalnya ya, ada orang misalnya, ini asumsi juga ya, berandai-andai. Waktu zaman Rasul sedangnya Rasul bagaimana nih? Kita maunya sih beriman aja tapi jangan ada cobaan. Kan jadi susah. Nanti jawabnya gimana tuh? Mau begini begono. Terus ada lagi yang nanya kan ada tuh. Saya masih senang mabok tapi bagaimana? Saya beriman. Beriman. Itu kan. Parameter imannya kan malah Itu maksudnya tuh, pemahaman saya. Rasul jadi terbebani kepada situasi yang tidak Mauan objektif. masing-masing. Tidak banyak objektif. request yang sifatnya Iya, subjektif. iya kayak Ya, ya kayak netizen lah. itu itu yang saya maksud. itu. Ini netizen Ada yang yang suka, ada yang enggak. Iya, Ada sukanya. Tapi persoalan suka atau tidak suka itu kan relatif juga. Tapi tolong sampaikan dengan objektif juga dong. Iya. Artinya tidak pokoknya nggak bisa. Penting kita udah Iya. menyampaikan. Makanya yang saya bersyukur setiap ada persoalan Quran menjawab. Nah iya. Dahsyat Quran. Iya. Coba bayangkan bagaimana Banyak memahami situasi hari ini yang merupakan banyaknya keinginan dari para netizen tadi itu atau follower, terus Quran menjawab Iya. kepada satu kondisi objektif Rasul. Hmm. Udah kamu gak usah ikutin maunya netizen dong. Nanti kok jadi repot gitu. Iya. Jadi pusing jadi apa gitu. Iya. Itu ayatnya dasar. Karena kita bukan alat pemuas bang. Bukan. Tapi itu juga yang terjadi di Iya. bangsa ini. Mungkin banyak kiai-kiai yang mengikuti perkataan netizen, jadi tidak objektif tadi gitu. Nah, inilah yang bertentangan dengan substansi Quran. Apa yang disebut dengan teori aspirasi dari proses demokratisasi. Nah, ini serius loh. Dalam perspektif kita memahami berbangsa dan bernegara yang diajarkannya bagaimana pendekatan demokratisasi. Problem seriusnya ada beberapa hal. Satu, kebenaran di dalam demokrasi adalah ukurannya suara terbanyak. Iya. Ya betul. Iya. Si fulan jelek kayak apapun, nggak bagus, tapi karena yang dukung banyak, karena dia nyogok sana sini, menang. Iya. Yang penting manusia. Gila juga dihitung juga. Gila juga dihitung. Sampai yang penting manusia yang milih. Ya kan? Kayak pemilihan Tidak ada standar manusia itu ada. Kalau teori saya Atas nama HAM. bukan
monyet kalau pakai dasi juga boleh milih. Tapi ada namanya. Iya, karena di kemarin orang gila juga ikut di data persoalannya. Ini Kan monyet kan nggak mikir tapi aduh, ya. Sembako merah. iya, tapi kalau bagi-bagi sembako, Nggak ya kan, kebagian. nggak kebagian tuh. Kebagian. Pilih-pilih, nah itu kan. Nah, oleh karena itulah di dalam perspektif ini kita Demokrasi. demokrasi itu tidak bisa menjadi ukuran kebenaran. Tolak ukur. Karena ukurannya suara terbanyak atau pendapat mayoritas. Itu yang tidak benar. Kebablasan akhirnya. Iya. Akhirnya kebablasan. Ya, tapi manipulasinya suara rakyat, suara Tuhan gitu. Iya. Ya. Bagaimana bisa berindah Terus begini? secara konstitusi kita gimana pasal 4 Pancasila dengan kondisi begini, Bang? Ya, Secara tidak langsung. bukan pasal 4 sila. Ya sila-sila keempat, sila keempat. Kebijaksanaan. Makanya secara sila keempat harus diyakini. Ya. Kenapa diyakini? Karena dipahami. Kenapa dipahami? Karena dimengerti. Kenapa dimengerti? Karena dipelajari. Iya. Saya belajar ini hukum tata negara, ya. Sampai tingkat profesor begini yang ngerti banget lah untuk memahami secara substansial bahwa pendekatan politik yang sifatnya praktis seperti pemilu, khususnya pilpres, kemudian turunannya ada pilkada, itu jelas secara hukum bertentangan dengan sila keempat. Iya. Iya dong. Kenapa bertentangan? Karena mana musyawarahnya, ya, mana perwakilannya. Nah, dua itu aja udah kelepek-kelepek. Tambah lagi yang substansi, mana hikmahnya? Kan katanya kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah. Oh, mungkin apa karena itu mau dipangkas jadi. Ini bukan apakah itu memang udah dipangkas, dijadiin gotong royong cuma. Makanya sekarang lebih pangkas ya. Tuhannya pun Tuhan berkebudayaan. Eka sila dan Trisila aja jadi 4 Jadi atau 5 kebudayaannya ada. budaya menurut siapa coba? Nanti taruh perut boleh lagi. Padahal Tuhan absolut. Ya absolut. Menjadi relatif. Sangat itulah Kacau. itulah mendowngrade namanya. Iya. Mendowngrade, merendahkan Pancasila dijadiin RUU atau dijadiin mau undang-undang. Kan nggak benar orang filsafat negara, falsafah negara diturunin jadi kesek gitu loh, undang-undang yang mengatur sifatnya teknis. Nggak bisa. Nanti akan kerepotan sendiri. Contoh, coba saudaraku Jaya, apakah boleh menurut Pancasila nikah lain agama? Coba bagaimana? Boleh nggak? Boleh. Kalau Pancasila Nggak boleh. Gitu kan bingung kita. Nggak boleh karena ketuhanan yang Maha Esa. Kenapa nggak boleh? Karena mesti satu agama keyakinan. Dalilnya mana? Dari sila yang pertama itu ketuhanan yang Maha Esa. Dari ajaran Islam. Dalilnya Qurannya? Anissa. Anissa ya. Nah, Al-Baqarah. 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 Nah, tapi sebelum abang menjawab itu, kata sebagian kaum liberalis bahwa musyawarah tidak merepresentasikan apalagi ini hak asasi manusia setiap person itu punya hak asasi untuk menentukan pilihannya. Nah kalau gunakan musyawarah, kami merasa tidak terwakili tuh. Kalau saya beda pendapat dengan yang musyawirin, bagaimana itu, Bang? Kok tidak? Justru musyawarah itulah kanalisasinya. Oh, Yang nggak benar itu sistem imamah yang veto. oh, Itu problemnya. orang udah Kalau musyawarah, iya, udah sepakat musyawirin terus imam nggak setuju dibatalin ya nggak bisa itu itu sebenarnya. memang tidak ada juga konsep itu. Tidak ada, ada. bertentangan dengan dua hal yang penting. Satu Ali Imran 159, dua An-Nisa ayat 59. Coba baca 159 tadi. Itu enggak, ini soal dulu. Itu nanti ya. Problem kedua. Problem pertama tadi ini Al-Baqarah. bahwa kalau mau dijadikan Pancasila itu PIP kan gitu kan. Kemudian dirubah lagi jadi BPIP. PIP, BPIP. Nah, itu sebenarnya satu kebingungan tersendiri yang nggak bisa dijawab. Termasuk pertanyaan saya tadi, bagaimana pandangan Pancasila kepada orang yang kawin beda agama? Iya. Kan banyak kejadian. Nah, kalau jawab menurut ansih Pancasila, tidak boleh, betul. Kenapa tidak boleh? Bertentangan dengan sila pertama.
ketuhanan yang Maha Esa. Nggak boleh dong, harus menurut, karena namanya Pancasila itu sebagai groundslah. Sila pertama itu yang mendasari sila kedua, sila ketiga, sila keempat, sila kelima. Nggak boleh bertentangan. Itulah perdebatan serius, perbedaan 1 Juni 45 dengan 18 Agustus. Nah, yang dipakai oleh PDIP dan kawan-kawan itu adalah 1 Juni yang menempatkan Tuhan itu di bawah, nomor 5, dan berkebudayaan. Tadi yang saya persoalkan. Iya, agama. Nah, diperdebatkan resmi BPUPKI, lahirlah Piagam Jakarta tanggal 22 Juni 1945. Dan Soekarno itu tanda tangan. Memang kalau yang Artinya apa? Enggak berbudaya. Artinya apa? Soekarno tanda tangan. Setuju. Setuju. Rencananya seperti itu. Enggak, maksudnya apakah ada yang berketuhanan tidak berkebudayaan gitu, Pak? Saya belum pernah dengar juga. Ketuhanan. Ada nggak Ketuhanan sosok yang berkebudayaan. berketuhanan secara personnya, berketuhanan tapi tidak berkebudayaan, mungkin nggak? Kalau logika saya yang berketuhanan ya pasti berbudaya lah. Gitu. Ya, tapi nanti problem seriusnya budaya siapa? Budaya kan banyak. Iya. Jadi cek Sunda mah apa Baliut. Iya. Susah Artinya kan nggak kalau jelas. setiap Nah, itu karena kita mengambil haknya Allah. Haknya Allah itu dalam konteks yang Dia ciptakan adalah mengatur. Jadi hak mengatur, hak membuat hukum ada pada Allah. Regulasi. Lihat dong. Adanya di Al-Quran. Karena dia yang tahu. Ini dunia apa nih? Dunia desain ya. Desain. Hak mendesain ini ada sama siapa? Sama kamu. Ya, saya mau begini, kamu ini. Tapi kalau terus akhirnya sayanya nggak benar kan, apa kamu ngikutin saya? Apa nggak perlu ikutin ilmu kamu? Ikutin ilmu kamu dong. Kalau kamu konsisten. Koridornya tidak. Iya, jadi logika hak membuat hukum itu ada pada Allah. Nah ini haknya Allah apa mengaturnya nih? Coba misalnya Al-Baqarah 221. 221. Coba ketemu nggak? Al-Baqarah Ya 221. Allah, ayat 221. Supaya kita ini dalam menjalani kehidupan jangan ambil kesimpulan sendiri-sendiri. Ya. Udah ketemu belum? Udah. Baca. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillah. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan janganlah kamu nikahi perempuan musyrik sebelum mereka beriman. Sungguh hamba sahaya perempuan yang beriman lebih baik daripada perempuan musyrik, meskipun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu nikahkan orang atau laki-laki musyrik dengan perempuan yang beriman sebelum mereka beriman. Sungguh hamba saya laki-laki yang beriman lebih baik daripada laki-laki musyrik, meskipun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedangkan Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izinnya. Allah menerangkan ayat-ayatnya kepada manusia agar mereka mengambil pelajaran. Allah menerangkan. Implisitnya Allah mengatur. Allah menentukan untuk manusia ini yang Dia ciptakan nggak boleh menikah kepada beda agama, nggak boleh. Pembokap ente itu lebih hebat, lebih mulia karena dia beriman ketimbang yang kamu cintai itu mungkin glamor, klimis dan lain sebagainya, mulus ya. Tapi dia tidak beriman, dia musyrik, itu lebih rendah daripada pembantu kamu. Sampai begitu bandingannya. Nah, jadi maksud saya kalau ini dihadapkan kepada Pancasila sebagai pedoman hidup dalam perspektif undang-undang, kan jadi undang-undang ini jadi teknis. Kumaha kan bertentangan dengan Quran. Tidak itu berkali. Tidak bisa. Bolak-balik kan. Kontradiksi jadi. Nah sekarang bagaimana netizen yang ada kawin beda agama? Terus saya disalahin, oh bukan ulama jangan bikin fatwa. Quran ngomong begitu, saya ngapain bikin fatwa ya? Dan itu mau ditafsirkan gimana lagi bahasanya? Tidak usah ditafsir, itu namanya Muhammad, ayat-ayat yang jelas bukan mutasyabihat. Nggak perlu tafsir, mau nafsirin apa lagi? Bahasa udah jelas. Sudah jelas. Coba. Kan Ini yang saya maksud. Akan berbahayanya jika menjadikan Pancasila itu menjadi
undang-undang nantinya, apalagi BPIP. Menurut pengetahuan hukum saya, badan, ya kan BP itu kan badan pembinaan, itu kalaupun harus ada, nggak perlu undang-undang, udah cukup dengan Perpres, peraturan presiden udah cukup. Gitu. Cuma mungkin tersinggungnya ketua BPIP-nya kan Megawati, Perpresnya tugas partai. Ya, Mungkin begitu. ya itu. Kan jadi subjektif. Iya. Jadi maunya Nah, objektif. berarti sombong dong. Karena Subjektif. mengingkari kebenaran, menolak kebenaran. Dan merendahkan Merendahkan orang lain, merendahkan Presiden RI. Iya. Kan gitu. Subversif. Subversif. Akal itu. Iya. Makar bisa. Iya, gengsi. Cuma nggak paham logika ini gitu. Nah, Ya, yang saya heran kan ada Kan berkali-kali. ratusan orang anggota DPR yang relatif katanya cerdas-cerdas, tapi kok mengiyakan gitu. Ya, paling tidak bagi yang mengiyakan lah ya, otaknya tuh di mana gitu. Indonesia tuh. Iya. Bukan. Bukan. Itu di Indonesia. Negeri 062 Di Indonesia. katakan. Di negeri entah berantah di mana yang begitu adanya. iya, iya, iya. Nah, oleh karena itulah dalam perspektif kita membahasnya ini, rujukan kita, referensi kita Al-Quran dan Sunnah Nabi. Dia hadir di dekat kita, dia betul-betul memberikan penerangan yang sebenar-benarnya. Maka Allah menerangkan lebih jauhnya adalah diberikan rasa indah dalam keimanan. Nah ini amat sangat penting menurut saya dalam perenungan saya. Karena kita ini mau beribadah, sholat, as-sholatu khairun minan naum. Banyaknya tersolat dan naon. Cicing, nggak jedok, gitu. Malam molor, hardolin, dahar modal ulin. Pak, rolling itu gimana tuh kan ada tuh yang suaminya orang Muslim ya, yang menikahi orang Kristen, Nasrani lah ya. Nah, kayak itu kasus, bukan kasus sih, kayak riwayatnya Yasir Arafat barangkali, yang istrinya salah satu istrinya dari Nasrani. Tapi tetangga-tetangganya katanya boleh menikahi istri non Muslim, hanya benar-benar mengimani Injil Perjanjian Lama, Injil Barnabas gitu. Dan itu menuju pada mau menyongsong iman terhadap Al-Quran, tapi masih dalam proses gitu. Katanya boleh dinikahi karena itu percaya pada kitab Isa gitu. Iya. Asli, Itu seperti apa, asli. Su? Sebelum saya jawab, Old Testament. saya bertanya, Anda tadi pakai istilah beberapa kali menyebut katanya. Iya. Kata siapa? Ya, pernah saya baca di artikel. Ya, kata siapa? Ya, kata Nah, bisa kan? semacam manuskrip gitu lah. Iya, nggak benar. Terus kalau bicara katanya, saya sudah nyebut kata Allah gimana tadi? Ada dalil nih. Kata Allah gimana tadi? Ya tidak boleh. Ya sudah sih, ngapain yang direbutin lagi? Sami, nama atau Mau dia presiden sekalipun tidak ada urusan. ada urusan. Lalu gimana ya batal? Ya batal. Kalau mau konsisten cerai, kembali tobat, nikah dengan yang seiman seislam. Dan berarti ini urusan dia dengan Allah. Nah, kalau terus saya berpendapat begini dianggap sok-sok nafsirin Quran, ya orang saya memahami Qurannya begitu. Iya. Kok memahami kata-katanya malah dibenarkan? Kan jadi dibenarkan kan katanya, terus dibenarkan Ya, nikah sama Nggak, non-muslim. maksudnya nggak saya bukan membenarkan tapi merenungkan gitu. Masih perlu Iya, perenungan tadi Iya. akhirnya kan dijawab oleh banyak orang yang melakukan itu, dan Anda membiarkan, memaklumi paling tidak. Kan berarti dengan begitu nerima keadaan itu. Jadi langsung balikin aja ke dalil Quran yang tadi. Nggak Ini boleh. ayat yang kita. ada lebih jelas. Karena kita sudah punya satu ketentuan yang sangat tegas, yaitu inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Nggak boleh yang lain. Itu kalau mau betul-betul beriman kepada Allah. Nah, inilah yang dijadikan indah pandangannya tuh. Kenapa? Kalau ngerti pasti jadi indah, dahsyat. Karena Allah bandingan itu sangat ekstrim. Coba, hamba sahaya itu lebih mulia daripada yang kamu nikahi itu tapi nggak beriman. Itu kan ekstrim gitu. Ekstrim. Nah, kita seringkali tidak memahami substansi itu.
Jadi oleh karena itu sekarang udah ngerti begini, saya minta jangan lagi ukurannya katanya, harus dibantah dalilnya apa. Nah sekarang lu bantah bagaimana? Allah udah ngomong gitu masa dibantah? Lu ngapain beriman? Lu cari ya Tuhan lain. Gitu loh, itu logika. Kan udah diperbarui, jadi udah dari Injil, Zabur, Taurat, Al-Quran ini udah aturan Allah udah final gitu. Udah finish. Disempurnakan. Ini Udah udah finish pas bertanding. Iya. Ada lawan satu ya. Aturan gubernur Udah finish. si yang bergubernur berikutnya yang bagus ditambah apa? Biar hidup aja ya. Ya terus Biar hidup gitu loh. ya kan begitu. Ini Ya dari kalau kan. dalam konteks diskusi nggak soal, tapi dalam konteks praktek nggak boleh, harus strict. Karena hak hukum itu ada pada Allah. Ya, hak membuat hukum itu. Coba buka surat berapa ya? Surat 6 coba ayat 44 itu 6 atau surat 5? Mulanya surat 6 dulu. Surat 6. Ayatnya 44. Untuk kita bisa juga bukan 44, 57. Tapi boleh dulu lihat 57 dulu 57. Ya. Surat 6. Bismillahirrahmanirrahim. Katakanlah Muhammad, aku berada di atas keterangan yang nyata. Al-Quran dalam kurung. Dari Tuhanku sedang kamu mendustakannya. Bukankah kewenanganku untuk menurunkan azab yang kamu tuntut untuk disegerakan kedatangannya? Menetapkan hukum itu hanyalah hak Allah. Dia menerangkan kebenaran dan dia pemberi keputusan yang terbaik. Terus kita mau menentang apa tuh? Terus saya nafsirin. Enggak nafsirin sih. Ini lu denger sendiri semuanya. Tapi netizen nanti nggak boleh gitu, katanya bukan kapasitas ulama. Alumni pesantren mana? Cibaduyut buat sepatu. Astagfirullahaladzim. Itu kan jelas hak hukum itu ada sama Allah. Hak memutuskan itu Allah. Allah udah putuskan kayak begini. Nah kalau Allah udah putuskan begini, logika operasionalnya surat 33 ya, ayatnya 36. Begitu Quran itu logikanya kuat sekali. Ya, nggak ada. Ya, saya tidak bermaksud mau mendikte, tapi begitulah logika. Logika itu kan susah dibantahnya kalau udah punya sistematikanya begitu. Coba. Bismillahirrahmanirrahim. Dan tidaklah pantas bagi laki-laki yang mukmin dan perempuan yang mukmin apabila Allah dan Rasulnya telah menetapkan suatu ketetapan, akan ada pilihan yang lain bagi mereka tentang urusan mereka, dan barang siapa mendurhakai Allah dan Rasulnya maka sungguh dia telah tersesat dengan kesesatan yang nyata. Jadi boleh nggak? Nggak boleh. Kalau Allah sudah tetapkan, ya, udah jadi hukum tadi. Kan tadi itu nggak boleh nikah kepada selain non muslim itu, ya. Itu kan ketetapan itu. Ya. Jangan pilih yang lain Sudah dong. tidak bisa ada pro kontra. Kayak pada refleks. Nah inilah yang kedua yang saya mau persoalkan soal demokrasi. Iya. Kan tadi ukurannya kebenarannya itu suara terbanyak. Nah kebenaran yang kedua adalah subjektivitas. Kalau demokrasi maunya kumaha aing, ya kumaha aing we, ya aing teh kumaha. Jadi harus tegas Makanya itu jadi individualisme, menegakkan liberal. Allah. Justru sebenarnya liberal ya. liberal lah. One man one vote ininya. Nah, tapi kita lagi nggak sejahtera. Suara bisa dibeli, disogok lah. Apa contohnya? Itu si Masiku itu yang belum ketangkep. Musi kan udah ditangkap dong si Masiku. Diumpetin. Gampang begitu, nggak bisa ditangkap. Masa Ijaya. Ah, Masa Ijaya gitu. Nggak bisa ditangkap. iya, yang katanya teroris di mana ini bisa Berarti ditembak. semuanya ini terjadi kecurangan-kecurangan sudah banyak ya. Maka wajar kita negara celaka gitu. Karena celakalah bagi orang-orang yang curang. Bukan kata saya loh. Itu coba. Coba buka surat Mutafifin surat berapa ya? Surat ayat 1. Ayat 1. Enggak, ayatnya surat berapa itu Mutafifin ya? Mutafifin 74. bukan Al-Mudatsir. 83. Coba 83 ada tuh. Nah itu contoh aja ya bahwa Quran itu berlogika dan sangat cerdas, amat sangat cerdas. Justru ada pendapat bilang Al-Quran tidak bisa dipahami secara logika.
Terus kumaha? Nanti bisa logika. Ada yang ngomong gitu. Ya, sampai ada ngomong begitu. Netizen. Ya kan gimana? Itu Aduh, ngaco. kenapa begitu? Karena dia, saya lihat dalam satu ormas ya, untuk menjadi hebat, kuat gitu, di atas kepalanya taruh di bata, terus dipukul, jadi kuat, jadi otaknya dipukul-pukul. Jadi kuat ya. Kalau yang begitu nggak perlu pakai akal itu, kan banyak tuh yang apa tadi surat berapa? 83 Mutaffifin ya, ayat ayat 1, 2. Bismillahirrahmanirrahim. Celakalah bagi orang-orang yang curang dalam menakar dan menimbang, yaitu ayat 2 ya. Orang-orang apabila menerima takaran dari orang lain, mereka minta dicukupkan. Iya, kalau dia nakar sendiri dikurangin. Ya. Nah, Pilihan Tapi suara kalau itu. buat kita minta dilebihin. dilebihin. Kalau ngasih orang dikurangin. Itu berlaku nggak sampai sepanjang zaman? Wah, ini ayat udah 1441 tahun, tapi hari ini masih update. Iya. Wah, update banget. Termasuk pilpres kemarin. Iya. Saya tuduh curang, saya gerakin people power, malah di penjara ya. Coba. Sekarang yang ngusulin HIP memeras Pancasila jadi Ekasila nggak ada apa-apain. Padahal itu udah delik formilnya udah kena. Itu udah makan itu. Makar pisan melanggar pasal 107 dari Undang-Undang Nomor 27 tahun 99. Jadi perspektif hukum tuh nggak bisa dimainkan. Tapi nggak diapa-apain ya. Ya karena yang Ya, berkuasa. punya aturan. Nah, di sinilah problem seriusnya itu secara ilmu hukum ya, yang berlaku di seluruh dunia dimanapun, kan orang semua mengharapkan keadilan. Siapa yang nggak mengharapkan keadilan? Siapapun, mau Hindu, mau Buddha, mau Kristen, mau Islam, PKI sekalipun. seperti PKI itu maunya adil, versi ya. Nah, tapi satu ada kalimat yang menarik dari Allah ya, untuk sampai kepada keadilan. Coba buka surat 4 ayatnya 135 supaya kita ini sampai kepada substansi. Kalau OS ya, objektif, sistematis, toleran, itu sampai kepada jubedil. Jadi kalau Anda mau mengalami keadilan, Anda harus berpikir objektif. Sebaliknya kalau Anda mulai dengan subjektif, akhirnya kezaliman. Pasti itu. Iya benar. Ini exactly. Iya. Jangan dipilih bukan ilmu eksak Dan ilmu rusak. eksak. Karena ada rumusnya gitu. Jatuhnya nggak adil. Yang populer Ya, itu mungkin anak madrasah dari Ibtidaiyah juga tahu itu, sangat populer. apa itu? Seandainya Fatimah putriku mencuri, niscaya. Jadi sabda Rasul dia bilang, seandainya Fatimah putriku mencuri, Aku sendiri yang memotong. berarti hukum itu berlaku juga untuk diri Rasulullah. Apalagi yang lain, Bang. Jadi itu sangat objektivitasnya Islam di situ dibanding dengan yang Pak Egi tadi sampaikan. Iya. Jadi kalau mau cari objektivitas ya dari hukum Islam lah. Iya. Gitu. Hukum-hukum di dunia ini Untuk tidak bisa, ada yang untuk bisa. bisa mengerti gini kan pakai akal sehat nggak? Iya. Pakai logika, Bang. Pakai logika. Iya, Ini aku bilang tadi orang ini buka populer, program. ini populer. Nggak mungkin nggak diketahui gitu. Nggak mungkin Itu nggak namanya diketahui kan. tokoh. Tadi kan saya nggak jelaskan kan. Iya. Artinya apa? Hadis tadi nggak perlu saya. Tidak perlu ditafsirkan lagi kan? Ya. Ataupun di breakdown Artinya kan bagaimana? nggak kan dijawab bersama. Iya. Jadi ku potong tangannya kan gitu kan. Iya. Kenapa Nah, itu ada objektif. hadis seperti itu? Iya. Orang jarang tahu dalilnya. Nah, coba buka surat 5 dulu. Supaya. Tadi terus Tadi surat. Tadi surat 3 ayat apa itu? ayat 135. Bukan 3, surat 4. Oh, surat 4. Anissa. Nanti dipotong dulu ya. Ke ini dulu supaya yang omongan Jaya kita sambut secara dalil. Bukan jangan cuma berpatokan pada hadis. Iya. Al-Quran lengkap kok. Iya, supaya hadis ya benar. Iya. Cuma kan kita melihat dalil Qur'annya ada. Surat kelima. Surat 5 ayat Surat 4, surat Ayat 38. 38. Surat 5, surat 4. 5. Surat 5 ayat 38. Ini soal yang antum hadiskan tadi.
Nah tadi kan bicara hukum tadi kan. Tadi yang surat tadi 4. itu, ya. Sekarang saya mau jawab Al-Maidah logika antum. 38. Ayat 38. Bismillahirrahmanirrahim. Adapun orang laki-laki maupun perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya sebagai balasan atas perbuatan yang mereka lakukan dan sebagai siksaan dari Allah, dan Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Dalil ini Ngapain korupsi? yang dipakai oleh Rasul sebagai aplikatif. Kalau Fatimah putri Rasulullah, dia nggak sebut putri Muhammad, putri Rasulullah. Artinya putri utusannya Allah mencuri, aku sendiri yang potong. Dari mana dia bisa perintah ayat ini? Itu yang dimaksud. Karena ini sudah ketetapan yang Udah dibahas nggak tadi. bisa dibahas. Terus pakai demokrasi bikin undang-undang nggak dihukum. Penjara 10 tahun. Kemarin Jadi kasih Allah surat nggak jalan, aplikasi. Nggak ada aplikasi. KTP dibikinin surat jalan, surat bebas. Tidak ada efek jerahnya jadinya kalau cuma Nah, maka situasi begini, lihat surat 4 gitu loh, ayat 135. Nah, ini kalau pemimpin-pemimpin dunia atau pemimpin partai-partai politik ngerti logika Quran, wah, selamat dunia ini, Indonesia. Sebentar tegak hukum Islam. surat 4 Ayat 135. Bismillahirrahmanirrahim. Dan Keras. juga orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan Bukan, keji. bukan 134. Oh, 1-3. Yaitu 135. Itu surat berapa? Surat 4. surat 4 Al-Imran. Iya, Ali Imran Surat surat 3. 3. 4 Anisa. Ini juz 4 maksudnya. Ya salah dong. Aduh. Anisa 135. Iya, makanya saya bingung tadi. Lu kan kita langsung ingat gitu. Nah, Oke. Anissa Wis, sudah. ikatannya Pak Edi. Alhamdulillah, subhanallah, masya Allah, masya Allah. Alhamdulillah. Auzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. Wahai orang-orang yang beriman, jadikanlah kamu penegak keadilan, Satu, ingat tuh. penegak keadilan. Nah, terus menjadi saksi karena Allah walaupun terhadap dirimu sendiri, menjadi saksi karena Atau Allah, terhadap walaupun dirimu ibu. sendiri tuh. atau terhadap ibu bapak dan kaum kerabatmu. 3, ibu bapak, kaum kerabat, terus Jika dia yang terdakwa kaya ataupun miskin, kaya atau miskin. maka Allah lebih tahu kemaslahatan atau kebaikannya. Ya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu, karena Jangan ini menyimpang ikuti hawa dari nafsu. kebenaran. Dan jika kamu memutarbalikan kata-kata atau enggan menjadi saksi, maka ketahuilah Allah Maha Teliti terhadap segala apa yang kamu kerjakan. 5 elemen tadi itulah basis untuk orang bisa berlaku adil. Pemimpin. Menegakkan keadilan. Apa kalau Tapi kalau hukum aja dipahami itu secara adil. substansinya, di situ bicara tentang kejujuran. Walaupun pada dirimu sendiri. Itu apa kalau bukan kejujuran? Nah, kalau sudah jujur, kamu bersaksilah dengan benar. Itu kebenaran. Baru sampai keadilan. Itu jubedil tuh. Ini jubedil. Jujur, Benar. benar, Adil. adil. Sekarang kita balik. Anda mau dapat adil, gimana caranya? Mesti benar dulu dong. Benar. Anda mau dapat yang benar, gimana caranya? Jujur. Harus jujur. Balik lagi ya. Anda jujur, pasti. Benar. Anda benar. Adil. Itu Adil. jujur. Supaya jujur harus objektif. Iya, Objektif. itu perangkatnya. Perangkatnya. Dasar Iya, jubedil iya, itu iya. bukan yang saya ngarang-ngarang, itu semua dari Quran. Nah, itu. Nah, kan lanjutan. Satu poin lagi dalam perspektif untuk mencapai keadilan. Surat 5 ayat 8. Jadi itu rangkuman ini nggak menjadi satu Kesatuan. teori yang Iya. nggak bisa dibantah gitu. Kemasannya itu asjubedil. Anda mau suka nggak suka, Anda boleh lah nggak suka sama Egi. Iya. Egi nggak penting. Tapi asjubedilnya penting loh. Yang dari Quran. Dia sombong itu bang, menolak kebenaran berarti janganlah tolak Iya, kebenaran. merendahkan kita juga. Iya. Mencoba merendahkan sebenarnya, padahal sebenarnya Dia rendah. Ini yang rendah sebenarnya. Logika nggak perlu. Iya, iya kan nah. Orang Coba. nggak punya logika. Ayat 8. Bismillahirrahmanirrahim. Wahai orang-orang yang beriman, jadikanlah kamu sebagai penegak keadilan. Sama dengan tadi kan, penegak keadilan. Nah, kan? penegak Terus? keadilan.
ketika menjadi saksi dengan adil dan Ya. janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum Kaum. mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Nah, Ulangi. Kan? Janganlah. Janganlah karena kebencian. Iya itu. Janganlah karena kebencianmu kepada suatu kaum Membuat jadikanlah kamu. kamu Janganlah kebencian pada suatu janganlah kaum. dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum Kaum. mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah karena adil itu lebih dekat kepada takwa dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Nah, sekarang saya tanya, apa yang mendorong untuk jadi tidak adil? kebencian. Kebencian. Itu satu elemen. Kebencian. terhadap Kebencian, takwa. iri, dengki. Ah, Itu yang dipertontonkan implisit kepada dalam kita kebencian saat itu ini. iri, dengki, Iya. hasad, Sirik. ya itu masuk benci. Buahnya kecurangan gitu. Buahnya kecurangan. Iya itu salah satu bentuk lainnya adalah ya nextnya Makanya. berbuat kecurangan segala sesuatu. Kalau segala- kita objektif, Hmm. tidak boleh kita misalnya maaf ya Cina, brengsek Cina nih kita singkat, jangan, nggak boleh. Allah tuh melarang, nggak boleh kebencianmu pada satu kaum membuat kamu berlaku tidak adil. Coba bayangkan. Apalagi Ini berlaku objektif, rasis, iya. ini objektif ya. Tapi Seluruhnya. kalau Cinanya nggak benar harus diadili. Oh itu lain Ya, lagi, iya. lain lagi. Itu ukurannya bukan kebencian, tapi penegakan kebenaran, Ya. gitu loh. Itu harus proporsi itu Islam. Jadi kalau sekarang Jadi yang awal jadi itu benar, jangan benar jadi dimulai salah. dengan kebencian, itu. Iya. Awalnya dari Jangan dengan subjektivitas. Iya itu tadi. Itu intinya. Itu pesannya ya. Pesan moralnya itu, jangan kamu subjektivitas. Objektif, Adanya meskipun kebencian tuh karena- bapak kamu, Iya. saudara kamu, Iya. kaya atau miskin, enggak boleh kamu subjektif. Gitu. Ini teori harus dibedil. Iya iya iya. Mau bantah apa silakan. Iya, iya. Tapi mana ilmunya? Nah, Mana ilmunya yang bisa bantah? debatnya juga secara ilmiah dong. Oh, ilmiah Iya kan, dong. itu. Jangan pokoknya Ya kalau pakai Iya. gas logika, logika. susah gimana? Oh, Padahal iya. hidup ini penuh dengan logika. Iya, kita nggak bisa hidup kalau nggak ada logika. Nggak bisa. Seperti Daya tadi bilang, Iya. anak SD juga udah hafal yang kalau putri Rasulullah itu Nabi sendiri yang mau potong. Tapi kan dalil Quran banyak nggak tahu. Iya. Itu contoh. Dia bilang begini, tidak perlu memahami Al-Quran itu tidak perlu logika. Dunia ini penuh dengan logika, pakai baju aja perlu logika. Nah, ini Nih, saya kasih contoh. nggak bisa salah mas. Soalnya dengerin, ada 2 ayat menarik untuk soal logika. Iya. Surah 2 ayat 26. Surah 2 ayat 26 Al-Baqarah. Coba kalau dia bilang nggak perlu logika, dia bagaimana memahami ayat itu? Yang apalah takilun. Bukan. Al-Baqarah. Ayat Bismillahirrahmanirrahim. 26. Sesungguhnya Allah tidak segan membuat perumpamaan Nah, seekor nyamuk, perumpamaan seekor apa? seekor nyamuk, Nyamuk. atau yang lebih kecil dari itu. Ya. Adapun orang-orang yang beriman, mereka tahu bahwa itu kebenaran dari Tuhan. Hmm. Tetapi mereka yang kafir berkata, apa maksud Allah dengan perumpamaan ini? Dengan perumpamaan itu banyak orang yang dibiarkannya sesat. Dan dengan itu banyak pula orang yang diberinya petunjuk. Tetapi tidak ada yang dia sesatkan dengan perumpamaan itu selain orang-orang fasik. Fasik dia orang tadi. Masih. Yang nggak mau pakai logika itu fasik dong. Udah tahu ini benar, dia nggak mau kerjain. Menyangkal kebenaran. Menyangkal bahwa antara lain begitu. Akhirnya itu turunan dari kafir. Dikasih sebetulnya. akal nggak dipakai dong berarti. Iya, oh kena itu coba gimana memperumpamaan nyamuk coba. Gara-gara nyamuk, banyak orang kaya loh, Iya. punya pabrik baygon. Banyak juga orang masuk rumah sakit. Banyak orang Malaria. itu sebab cara bagaimana memahaminya kalau nggak pakai logika. Nyamuk maksudnya benda sekecil itu. Iya. Nah itu juga Bikin kaya orang, Ya. bikin sakit orang. Ya ibu bisa buat pelajaran. Iya, tuh. iya. Diambil hikmahnya apa gitu. Nah bandingannya Tidak sia-sia. surat 22 Sudah ayat 73. 22. Kemana Pak? Tas dulu. Supaya kita ini betul-betul logikanya itu dipakai. Ayat 73 22. Jadi
tadi kan nyamuk, Ya. sekarang di sini laler, coba laler. Lalat. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Hajj. Iya, Haji. Wahai manusia, telah dibuat suatu perumpamaan. Maka dengarkanlah, sesungguhnya segala yang kamu seru selain Allah tidak dapat menciptakan seekor lalat pun. Walaupun mereka bersatu untuk menciptakannya. Dan jika lalat itu merampas sesuatu dari mereka, mereka tidak akan dapat merebutnya kembali dari lalat itu. Sama lemahnya dengan menyembah dan disembah. Coba ya, ini pakai praktek ya. Praktek nih, dengar ya, Bi. Kami Ini lagi ngumpul kita. Ada makanan kita nih. Datang lalat, cut ngambil. Bisa kan kita nangkap lagi lalat? Itu aja udah jelas logikanya bagaimana. Fakta itu. Sampai kapanpun ya berlaku itu. Padahal ayat 2000-an tahun lalu. Ya. Jadi nggak bakal bisa kamu nandingi kekuasaan Allah itu. Iya. Baru satu contoh lalat aja aku nggak bisa. Jangan nyamuk yang kecil. Lalat aja nggak bisa. Iya. Nyamuk nggak bisa. Apalagi yang lain, jangan sok belagu gitu. Itu. Terus orang yang bilang nggak perlu pakai logika, pakai apa? Ini pakai dengkul. Kayak jampi. Ya cuma orang yang netizen yang ngomong gitu dikasih hidayah semua. Ya. Amin, amin, ya. Supaya dicerahkan. Nah, ini juga perlu kita diskusikan sebagai bentuk jawaban terhadap statement-statement itu. Ya. Karena saya baca sering komentar-komentar begitu, tapi ya, kalau untuk menurut satu-satu dibahas kan capek juga. Ya, gitu. itu. Tapi ya untuk kepentingan bersama ya kita terangkan. Iya. Ya, cuma poin pentingnya sekarang adalah betapa Al-Quran itu dahsyat, lengkap, detail. Saya kritik keras kalau ada orang ngomong Quran kan cuma umum, nggak detail apa itu sampai bicara lalat. Kamu belum bacanya semuanya. Belum Belum lagi waris tuh pakai 1/2, 1/8, Hitungannya. 1/3. Saya mikir dulu udah ada matematik belum? Belum. Matematik kan baru berkembang belum lama istilahnya. Iya. Pantesan Muhammad dibilang majnun. Ya, gila itu dasar nggak bisa. Orang ngomong sampai 1/2, 1/3, 1/5 sekarangnya suruh ngitung nggak bisa gitu. Berarti dulu udah ada matematika ya? Oh iya, itu aja. Tadi di situ Aquaris bagi-baginya. Desimal. Iya, bagi-baginya udah ada. Nggak percaya? Surat 4 bukan? Surat 4. Ya, ayat 11, 12. Ini panjang ayat ini. Tapi itulah yang membuktikan detailnya Al-Quran. Iya. Salah satu detailnya Al-Quran. Tadi Banyak lagi yang detail. soal binatang, soal apa enggak? Ayat? Ayat 11 dan 12. Sekarang juga buat ilmu kalau ada hukum waris. Panjang nih. Nah itu Itu makanya banyak sekali itu. detail lah. Detail banget. Detail banget. Jangan dikira Quran umum-umum aja. Gimana sih? Menghina Allah. Pembagian waris ini. waris tapi kacamata. Ya, poin-poin pentingnya aja deh. Ini kacamata baca 1,5 nih. Hah? Nyampe nggak? Terang nggak? Aku ada kacamata. Nggak Ayat apa-apa. kan? Nggak apa-apa. Terang nggak? Ya. Nggak. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat 11 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allah mensyariatkan atau mewajibkan kepadamu tentang pembagian waris untuk anak-anakmu, yaitu bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian 2 orang anak perempuan. Dan jika anak itu semuanya perempuan yang jumlahnya lebih dari 2, maka bagian mereka 2/3 dari harta yang ditinggalkan. Jika dia anak perempuan itu seorang saja, maka dia memperoleh setengah harta yang ditinggalkan. Dan untuk kedua ibu bapak, bagian masing-masing 1/6 dari harta yang ditinggalkan. Jika dia yang meninggal mempunyai anak, jika dia yang meninggal tidak mempunyai anak dan dia diwarisi oleh kedua ibu bapaknya saja, maka ibunya mendapat 1/3. Jika dia yang meninggal mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat 1/6. Pembagian-pembagian tersebut di atas setelah dipenuhi atau penuhi wasiat yang dibuatnya atau dan telah dibayar utangnya tentang orang tuamu dan anak-anakmu, maka kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih banyak manfaatnya bagimu,
Ini adalah ketetapan Allah. Sungguh Allah Maha mengetahui, Maha bijaksana. Ketetapan Allah 12-nya panjang lagi udah itu contoh. Panjang. Wah, ribuh ya itu Ya, makanya ribuhnya. Jadi Gede fardu banget ya. kifayah. Ini fardu kifayah, faraid ini. Faraid. Ya. Fora hukum waris Kemarin. nggak boleh nggak dijalankan. Enggak. Iya maksudnya tadi Kalau satu kota nggak ada yang tahu, berdosa semua. Fardu kifayah. Makanya itu pentingnya sarjana hukum gitu. Antara lain ya. Nah, jadi kalau ada tuduhan-tuduhan Quran tuh umum, nggak perlu logika, nggak perlu. Bagaimana memahami 1/2, 1/3, 2/3? Jika ini punya anak, jika itu Ini nggak punya berpikir anak. keras ini untuk 1/6. Ya, rumit itu ini. sudah ngerjain, pasti Ini kagak ayatnya bisa. rumit banget. Siapa yang bisa ngerjain itu? Enggak ada. Mesti yang ngerti hukum waris. Nah, oleh karena itulah kita bimbingan kita langsung kepada Al-Quran ini pasti selamat dunia akhirat. Nah, tiba-tiba ada BPIP, ada aduh rek naon cek Sunda mah. Ngapain? Gimana petunjuknya? Kalau ditanya bagaimana waris menurut Pancasila, enggak bisa jawab. Enggak ada jawabannya. Jangankan sunat aja enggak ada jawabannya. Terus sok-sok mau dijadiin undang-undang ada. On bisa. Ya, clear ya. Iya. Jadi kita menolak BPIP, HIP, PIP itu karena Karena sangat ilmu. menyimpang jauh dari Menyimpang ayat-ayat dari Al-Quran. Qurannya itu sendiri, dari Pancasilanya itu sendiri. Jangan-jangan nanti ini yang menimbulkan HIV itu jadi HIV. Jangan ya begitulah. Asik. Jadi saudara-saudara, dengan hormat kita akhiri diskusi kita ya, saudara-saudaraku, terima kasih Terima kasih. berkenan hadir di sini. Semoga netizen jangan langiat ya, jangan ada kebencian, jangan ada iri hati, jangan ada dengki, jangan nggak pakai logika, jangan on, tapi betul-betul Dari Quran. dalil Quran dipakai sehingga itu jadi petunjuk. Ya, semoga Allah ridho. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Assalamualaikum.